Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Ahmad Tantowi, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Afinda Septiana Putri yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang struktur dan jenis paragraf. Namun, tentunya saya tidak sendiri, karena saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu 1. Andi Sunyahni, 2. Arin Fuji, 3. Afinda Septiana Putri, 4. Dina Puput, 5. Karina Widya, 6. Meilani, 7. Putri Vina, 8. Vika Sintia, 9. Devi Putri, dan yang terakhir Wiyanda Aryana. Baik, langsung saja kami akan membahas materi tentang struktur dan jenis-jenis paragraf. Akan disampaikan oleh rekan saya, Ani Sunyahni, dan teman-teman lainnya. Paragraf menjadi bagian yang terpenting dari suatu bacaan. Tujuan paragraf yaitu untuk mengekspresikan suatu gagasan secara tertulis. Dari banyak jenis paragraf tersebut, masing-masing mempunyai tujuan. Kadangkala orang menganggap semua paragraf itu sama, padahal setiap paragraf mempunyai jenis, karakteristik, dan tujuan masing-masing. Oleh sebab itu, penulis membuat makalah ini dengan tujuan memberikan pemahaman kepada orang-orang mengenai jenis-jenis, karakteristik, dan tujuan masing-masing jenis paragraf. Umumnya, kesulitan pertama membuat karya tulis ilmiah adalah mengungkapkan pikiran menjadi kalimat dalam bahasa ilmiah. Sering dilupakan perbedaan antara paragraf dan kalimat. Suatu kalimat dan tulisan tidak berdiri sendiri, melainkan kait-mengait dalam kalimat lain yang membentuk paragraf. Paragraf merupakan sanian kecil, sebuah karangan yang membangun satuan pikiran sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis dalam karangan. Kenyataannya, kadang-kadang kita menemukan alinea yang hanya terdiri atas satu kalimat. Dan hal itu memang dimungkinkan. Namun, dalam pembahasan ini, wujud alinea semacam itu dianggap sebagai pengecualian karena di samping bentuknya yang kurang ideal, jika ditinjau dari segi komposisi, alinea semacam itu jarang dipakai dalam tulisan ilmiah. Paragraf diperlukan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas dari sudut pandang komposisi. Pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan sebab formal yang sederhana boleh saja hanya terjadi dari satu paragraf. Jadi, tanpa kemampuan menyusun paragraf, tidak mungkin bagi seorang mengucapkan sebuah karangan. Untuk menyusun paragraf, kita harus mengetahui jenis-jenis paragraf dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka, pada kalimat ini akan membahas jenis berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Jenis paragraf berdasarkan tujuan. 1. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dari memiliki jalur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambaran alur cerita yang runtut dan jelas. Struktur jenis paragraf naratif biasanya banyak digunakan dalam teks fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. 2. Paragraf deskriptif. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Teknik menulis paragraf ini mengandalkan indera, jadi pembaca seolah-olah bisa benar-benar melihat, mendengar, meraba, merasa objek yang diceritakan dalam paragraf. Objek yang dideskripsikan dalam paragraf dapat berupa manusia, benda, tempat, waktu, masa, dan sebagainya.
Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat deduksi yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Kalimat utama paragraf deduktif berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tepat setelah kalimat utamanya. Jenis paragraf deduktif memiliki ciri yang ditemukan, yakni gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Jenis paragraf induktif pasti akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. 3. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan pokoknya di tengah paragraf. Jenis paragraf ini memiliki pola khusus, umum, khusus, atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Fungsi paragraf. 1. Memudahkan mengatur berbagai variabel. 2. Memudahkan pengembangan topik. 3. Memudahkan penyusunan ide paragraf. 4. Mengekspresikan gagasan fungsi paragraf. 5. Memudahkan pemahaman pembaca suatu tulisan. Struktur paragraf. Struktur paragraf dalam pengertian paragraf, kita mengetahui bahwa sebuah paragraf tentunya terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat tersebut yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang memuat penjelasan kalimat utama. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. A. Kalimat utama terdiri atas satu kalimat saja. Biasanya kalimat utama memiliki ciri-ciri paragraf sebagai berikut. 1. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. 2. Berupa kalimat sempurna yang bisa berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dapat terbentuk tanpa perlu kata sambung. B. Kalimat penjelas terdiri atas beberapa kalimat. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Tidak dapat berdiri sendiri. 2. Kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. 3. Biasanya memerlukan kata sambung. 4. Isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat utama. Kategori struktur. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf dan dia diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf dan dia didahului dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf ini merupakan gabungan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf dan diselingi dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang keempat ada paragraf tanpa kalimat utama. Pada paragraf ini tidak memiliki kalimat utama ataupun kalimat pokok, namun dia memiliki ide pokok. Biasanya paragraf ini terdapat di cerita atau deskripsi. Kesimpulan, paragraf dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa kalimat. Paragraf mempunyai beberapa jenis. Setiap jenis paragraf mempunyai tujuan tertentu, sehingga berbeda antara satu sama lain. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya antara lain paragraf eksposisi, deskripsi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Kalimat-kalimat yang bergabung membentuk sebuah paragraf saling berkaitan dan memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Saran.
Masih banyak generasi sekarang yang kurang begitu tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dengan adanya tugas ini, diharapkan mahasiswa menjadi lebih paham dan menerapkan bahasa Indonesia, terutama dalam bentuk tulisan. Oleh sebab itu, tugas pembuatan makalah ini bisa dilanjutkan sehingga banyak hal positif yang bisa diambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.